Oke, Ayu. Oke, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga dalam keadaan semuanya. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan memulai acara talk show kita yang disponsori oleh GKI Denpasar, Pos Jemaat Gatot Subroto. Dan topik bincang santai kita pada sore hari ini sangat menarik karena mengangkat isu-isu kesehatan yang sedang aktual di Indonesia, dan mungkin Bapak Ibu juga di antara Bapak Ibu sekalian mengikuti perkembangan vaksinasi, terutama di Bali ini seperti apa gitu ya. Nah, topik kita kali ini adalah mitos dan fakta tentang COVID-19 dan vaksin. Nah, di sini sore hari ini kita sudah ada narasumber. Narasumber kita adalah Dr. Wani Devita Gunardi, spesialis mikrobiologi. Selamat sore, Dok. Kemudian ada moderator kita, Dr. Ate Budiarti, eksperat yang akan membawakan bincang santai kita pada sore hari. Dan sebelum kita masuk ke dalam bincang santai, saya akan memimpin doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak kami, selamat sore Bapak. Terima kasih atas kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami memiliki waktu yang sangat luar biasa Tuhan, karena kami boleh diberikan kesempatan untuk sharing knowledge sore hari ini tentang vaksin COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati cara kami dan moderator kami Tuhan di dalam pembawaan hari ini, sehingga informasi-informasi yang kami terima Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat kami. Bapak, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Ate Budiarti. Bu Ate di unmute. Masih di mute, Bu. Ya, halo? Sudah, Bu. Ya, maaf tadi nggak lihat. Jadi selamat sore teman-teman dari GKI Denpasar. Selamat sore Bu Tineke. Jadi sore ini kita akan membicarakan sedikit dan banyak tentang vaksinasi vaksinasi ya untuk COVID-19 ini, dan sebagai narasumber saya adalah Dr. Wani Devita Gunardi, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Jadi beliau ini ada itu nggak, Miss? Pendidikannya adalah 5 tahun setelah saya lulus SMA, beliau masuk ke SMA yang sama dan lulus pada tahun 83 dan lanjut ke Fakultas Kedokteran UKRIDA, lulus tahun 92 dan melanjutkan sebagai spesialis mikrobiologi klinik di FKUI, selesai tahun 2008 dan selesai konsultan di universitas yang sama pada tahun 2018 dan mendapat predikat doktor ilmu kedokteran di FKUI tahun 2019. Dan beliau ini adalah jabatan-jabatan yang sekarang masih diemban adalah sebagai rektor UKRIDA dari tahun 2020 sampai sekarang. Lalu juga sebagai dosen di Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UKRIDA, lalu sebagai Ketua KPPI di Rumah Sakit Eka Bumi Serpong Damai, dan sebagai Kepala Laboratorium di Rumah Sakit Eka. Dan juga beliau sebagai Ketua Organisasi Perkumpulan Mikrobiologi Klinik
Indonesia cabang Jakarta dari 2015 sampai sekarang. Juga beliau anggota dari International Society of Infectious Diseases dan telah melakukan banyak penelitian dan juga banyak berperan sebagai pembicara, moderator, fasilitator, dan mengikuti banyak training juga. Dan peminatan di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi, emerging dan re-emerging diseases, dan sepsis. Saya persilahkan Dr. Wani waktu 30 menit dan untuk memaparkan hal-hal yang kita perlukan tentang vaksinasi COVID ini. Silakan Dr. Wani. Baik, terima kasih sekali Dr. Ate untuk waktunya. Perkenankan saya menyapa salam hangat dan salam sehat selalu untuk untuk Ibu Bapak. Maaf, suaranya hilang. Oh ya, saya mohon maaf. Ya, apakah sudah terdengar? Ya, sudah. Ya, baik. Saya ulang kalau tadi mungkin tidak baik sinyalnya. Jadi terima kasih Dr. Ate untuk undangannya dan perkenankan saya juga untuk menyapa Ibu Bapak sekalian. Salam hangat, salam sehat, dan salam sejahtera untuk Ibu Bapak Jemaat GKI Denpasar Pos Gatot Subroto. Salam juga dari Jemaat GKI Gading Serpong, tentunya saya mewakili Jemaat GKI Gading Serpong di Tangerang. Senang bisa jumpa dengan Ibu Bapak sekalian pada kesempatan ini, dan ini suatu kehormatan kalau saya boleh berbagi bersama Ibu Bapak sekalian. Dan mungkin nanti ada sedikit sebagai pemicu, tetapi mungkin akan lebih banyak kita berdiskusi bersama begitu. Terima kasih sekali lagi atas sambutan yang hangat dan juga dari Dr. Ate yang boleh memfasilitasi pertemuan ini. Saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ya, Dr. Ate? Sudah. Ya. Baik, seperti tadi telah disampaikan oleh Bu Ayu bahwa kurang lebih topik yang akan dibawakan adalah terkait mitos dan fakta COVID dan terkait vaksinasi begitu. Jadi ada beberapa hal nanti yang akan menjadi topik yang kita akan bicarakan bersama. Kita tentu perlu mengenal dulu terkait apa sih COVID itu dan kenapa nih sekarang ini menjadi ramai dan menjadi pembicaraan. Kemudian juga mungkin sedikit terkait sistem imun dan juga lalu terkait vaksinnya, imunisasinya, lalu kemudian membahas sedikit mitos dan fakta yang ada saat ini begitu ya, supaya kita tahu lebih mana yang benar terkait hal tersebut. Nah, terkait virusnya sendiri ini, kalau kita ketahui sekarang ini data yang ada memang saat ini masih cukup tinggi begitu ya. Dengan ini dunia, angka kematiannya kurang lebih 2,2%. Saat ini memang yang masih tertinggi kasusnya adalah Amerika, kemudian India, Brasil, Rusia, dan Inggris begitu ya. Ini data yang saya dapatkan terbaru per tanggal 10 Maret begitu. Jadi kemarin datanya, nah ini adalah yang tertinggi. Nah, bagaimana kurang lebih di Indonesia? Di Indonesia sendiri saat ini kasus terkonfirmasinya sudah mencapai 1.398 lebih begitu ya.
kasus yang ada. Dengan angka kematiannya kita masih cukup tinggi, 2,7% dibandingkan dunia. Dunia tadi 2,2%, sedangkan Indonesia masih 2,7%. Nah, ini yang mungkin nanti harus kita perhatikan bagaimana penanganan pasien-pasien yang terkena COVID, apakah ini umumnya datang dalam kondisi yang sudah berat begitu. Jadi kalau dilihat trennya saat ini, kalau dari data yang ada terlihat mulai ada penurunan dari mulai bulan Februari sampai dengan Maret ini. Kalau trennya terus seperti ini, menurun terus, tidak turun naik lagi, ini menunjukkan harapan yang baik begitu ya. Kita berharap karena vaksinasi sudah mulai di Indonesia, dimulai oleh Pak Jokowi di Januari, kita harapkan proses yang terus berjalan vaksinasi ini bisa mengcover banyak dari populasi penduduk Indonesia. Kita harapkan ini bisa turun. Demikian juga ini juga data yang saya ambil per hari ini, data per tanggal 10 berarti ya. Di Bali sendiri juga terlihat ada penurunan, walaupun penurunannya masih bergejolak begitu ya. Nah, ini mungkin juga merupakan suatu tantangan ke depan bagi kita, bagaimana kita terus harus masih menaruh perhatian khusus terhadap COVID-19 ini. Nah, terkait dengan virusnya, mungkin kita perlu mengenal sedikit virus corona begitu ya. Nah, virus corona ini ada beberapa kelas begitu. Ada yang alfa, ada yang beta, ada yang gamma, dan ada yang delta. Pada umumnya virus corona ini sebenarnya adalah virus pada hewan begitu ya. Tetapi dalam perjalanannya virus ini ternyata bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi awalnya ini dikenal dengan zoonosis gitu ya, virus atau penyakit pada hewan yang kemudian berpindah kepada orang begitu. Nah, umumnya yang masuk yang bisa berpindah kepada orang itu yang beta ini ya. Jadi virus yang kelas di beta ini yang bisa menyebabkan penyakit pada orang. Nah, golongan virus yang beta ini itu menyebabkan juga penyakit-penyakit lain, bukan hanya COVID saja yang saat ini kita kenal, tetapi juga ada MERS-CoV ya. MERS-CoV ini suatu virus saluran napas menyebabkan radang paru-paru pada pasien-pasien yang umumnya datang dari Timur Tengah. Makanya disebut MERS-CoV, itu merupakan singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus gitu ya. Nah, ini angka kematiannya cukup tinggi, 36%. Kemudian ada lagi SARS-CoV ya, yang dikenal di Hong Kong lagi itu. Nah, yang sekarang yang kita kenal ini SARS-CoV-2, karena SARS-CoV yang pertama yang di Hong Kong itu ternyata berbeda dengan SARS-CoV yang saat ini merebak dan menjadi pandemi di seluruh dunia. Itu kita kenal sebagai SARS-CoV-2 yang sebagai penyebab penyakit COVID yang kita kenal saat ini. Jadi ini kurang lebih virusnya Ibu Bapak, sebenarnya virusnya cantik begitu ya, memiliki corona, memiliki spike, ini kita kenal dengan spike, ini yang nanti sangat-sangat berperan, bagian tonjolan-tonjolan ini ya, yang akan berperan nanti untuk menempel pada sel hidup manusia begitu ya. Nah, ini yang akan menempel dan ini juga nanti yang akan dibuat sebagai bahan virus begitu, antivirusnya vaksin begitu ya. Nah, ini kurang lebih virusnya. Jadi disebut virus corona karena memiliki crown ya, corona seperti ini yang cantik gitu ya tampilannya kalau dengan mikroskop elektron kita lihat. Dan ini termasuk virus RNA yang sangat-sangat mudah menjadi mutasi begitu. Nah, virus corona ini sebenarnya juga rentan atau mudah mati begitu ya. Dia sensitif kalau pH-nya asam. Jadi dalam lingkungan yang asam dia akan mati.
dalam lingkungan di luar tubuh makhluk hidup, dia sebenarnya hanya mampu bertahan 24 jam kalau lingkungannya tidak menguntungkan buat dia ya. Misalnya panas dan sebagainya, dia hanya tahan 24 jam. Dan dia sensitif kalau dipanasi pada suhu 56 derajat 30 menit. Dan juga sinar ultraviolet, sinar matahari gitu. Dan beberapa desinfektan juga bisa kita pakai untuk mematikan virus ini atau menginaktifkan. Kita bisa pakai alkohol, hipoklorit. Hipoklorit ini mungkin yang ibu bapak kenal di rumah tangga sebagai bahan pemutih begitu ya. Lalu bisa juga H2O2 untuk luka biasanya ya, untuk membersihkan luka. Dan klorin ini seperti kaporit begitu ya, virus ini akan mati. Nah, ada satu penelitian dengan kondisi virus ini bisa bertahan pada plastik dan stainless begitu ya. Diuji di laboratorium, pada plastik dia bisa bertahan 72 jam dan stainless 48 jam. Sedangkan pada bahan kardus 24 jam dan tembaga atau kuprum begitu bertahan 4 jam. Tetapi ini pada situasi atau kondisi yang memang virus itu hidup begitu ya. Jadi tapi kalau kondisinya kita buat seperti tadi, ada panas, ada lingkungan yang tidak memungkinkan virus ini untuk hidup yang lembab dan sebagainya, maka virus ini akan mati dalam waktu 24 jam begitu. Nah ini Ibu Bapak sedikit gambaran virus ini asal muasalnya ya. Jadi virus ini sebenarnya asal muasalnya pada kelelawar, kemudian dalam perkembangannya dia berevolusi dan bermutasi, dia berpindah hewannya. Ada yang ke arah hewan musang, ada yang ke arah hewan unta. Nah ini yang menjadi MERS-CoV dan ini yang kemudian menjadi SARS-CoV. Nah, SARS-CoV ini kemudian berpindah ke orang setelah beberapa tahun begitu ya. Virus ini seperti tadi asalnya adalah virus RNA yang mudah berubah atau mengalami evolusi terkait lingkungan. Jadi dia kalau lingkungannya nggak sesuai, dia akan mencari merubah dirinya supaya dia bisa beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan tertentu begitu. Nah, termasuk akhirnya bisa masuk ke manusia. Nah, ini kurang lebih gambaran supaya kita juga paham kenapa sih kita harus menjaga memakai masker begitu ya. Lalu tindakan-tindakan tertentu seperti nyanyi atau berteriak atau berkerumun dalam jarak yang dekat itu dibatasi begitu. Karena seperti kita ketahui penyebaran virus ini adalah melalui droplet atau percikan ludah begitu ya, percikan ludah. Nah, kalau kita batuk itu kurang lebih mengeluarkan 3.000-an droplet ya, sekali batuk ya, batuk kecil. Kalau kita bersin 30.000 droplet yang bisa keluar. Nah, jarak droplet itu paling jauh diketahui 1,8 meter gitu. Makanya kenapa kita di dalam aturan atau protokol kesehatan sebisa mungkin menjaga jarak kurang lebih 2 meter begitu. Lalu kalau kita bernapas aja ada sesuatu yang keluar dari droplet itu, bisa 50 sampai 5.000 droplet. Jadi ini kurang lebih Ibu Bapak kenapa kita harus memprotek diri kita dengan memakai masker gitu ya. Dan kalau kita berbicara aja, itu kalau pada pasien yang terinfeksi, itu bisa mengeluarkan 200 partikel virus per menit begitu. Dan untuk menyebabkan seseorang itu terinfeksi, cukup dengan 1.000 partikel virus sudah mampu masuk ke dalam tubuh dan menginfeksi gitu ya. Itu kurang lebih perkiraannya. Bagaimana virus ini bisa menginfeksi manusia. Jadi seseorang itu bisa terinfeksi tergantung tadi paparannya dan lamanya ya. Paparan terhadap virus ini dan lamanya terpapar begitu. Nah, satu hal lagi yang berperan terhadap seseorang bisa terinfeksi atau enggak adalah sistem imun kita.
Nah, sistem imun kita ini sebenarnya adalah anugerah karunia Tuhan ya, yang Tuhan sudah siapkan bahwa setiap kita seharusnya bisa melawan sesuatu yang jahat dari luar begitu ya. Dalam hal ini patogen gitu ya, atau virus atau bakteri atau lainnya begitu ya. Jadi di dalam tubuh kita sesungguhnya ada kekebalan. Kekebalan yang memang sudah ada sejak kita lahir dan itu merupakan suatu anugerah. Yang lainnya lagi adalah kekebalan yang didapat. Kekebalan yang didapat ini kekebalan yang dirangsang, artinya dengan sesuatu patogen gitu, bibit penyakit masuk, maka tubuh akan merespon untuk membuat begitu ya. Jadi sebelumnya nggak ada kekebalan terhadap itu, tetapi karena dirangsang maka tubuh akan membuat. Ini pun suatu mekanisme yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua untuk mampu merespon sesuatu yang beda, yang baru begitu, dan membuat kekebalannya. Nah, inilah yang nanti dipakai sebagai dasar dari vaksinasi begitu. Jadi di dalam tubuh kita itu ada dua kekebalan. Yang tadi kekebalan yang secara alami, contohnya kulit kita, kekebalan yang memang ada untuk menahan bakteri nggak langsung masuk atau paparan terhadap patogen nggak langsung masuk ke dalam jaringan tubuh. Mukosa begitu ya, selaput lendir, misalnya hidung kita basah dan sebagainya, sebenarnya itu merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh. Bulu hidung, air mata, liur, itu semua adalah mekanisme pertahanan tubuh. Jadi kalau contohnya ya, kalau kita ada benda asing masuk ke dalam mata kita, otomatis kita akan mengeluarkan kelenjar air mata yang lebih gitu. Tujuannya untuk membuang kotoran tersebut. Nah, itu adalah kekebalan alami yang didapat. Nah, kekebalan yang didapat adalah yang merangsang tubuh untuk membuat dalam bentuk nanti keluarnya antibodi dan sel-sel lainnya yang akan keluar berperan kalau dirangsang begitu ya, sel-sel pertahanan tubuh. Untuk itu gambarannya kalau yang alami itu akan bekerja dalam hitungan mulai dari benda asing itu masuk sampai beberapa jam dia akan langsung merespon begitu. Sedangkan kalau yang didapat artinya dia perlu untuk membuat, itu perlu waktu hingga hitungan hari ya. Nah, ini juga merupakan konsep daripada vaksin. Jadi waktu kita disuntikan vaksin itu tidak langsung tubuh akan membuat antibodi. Perlu waktu tubuh itu mengenali lalu memproduksinya begitu ya. Dan itu ada waktu-waktu yang tertentu sesuai dengan jenis vaksin yang diberikan begitu. Nah, ini contohnya lagi antara vaksin dengan mungkin Ibu Bapak pernah sering dengar terkait plasma konvalesen begitu ya. Jadi kalau vaksin itu dimasukkan benda asingnya ke dalam tubuh ya, kemudian tubuh membuat merespon, ini hitungannya bisa hari, bisa minggu begitu ya. Nah, setelah merespon maka tubuh akan memiliki antibodi. Nah, antibodi ini sifatnya memiliki memori. Artinya kalau ada benda asing lain yang masuk yang sama, dia akan langsung merespon dan menangkap benda asing tersebut. Nah, sebaliknya kalau yang plasma konvalesen ini diambil adalah antibodi dari orang yang pernah terinfeksi dan memiliki antibodi. Jadi antibodi dari orang yang sudah sehat ini, yang sudah sembuh dari terinfeksi, diambil antibodinya disuntikan atau dimasukkan ke dalam orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini dengan adanya antibodi ini maka akan bekerja antibodinya menangkap si virusnya. Tetapi model yang seperti ini antibodinya tidak memiliki daya ingat begitu ya. Jadi dia kalau masuk lagi ya kemungkinan dia akan kena karena bikinnya bukan tubuhnya sendiri yang bikin, tetapi supply dari luar. Nah, ini yang nanti akan membedakan antara orang yang mendapat plasma konvalesen dan yang mendapatkan vaksin. Nah, sekarang kita masuk ke vaksin.
Untuk vaksin, kenapa sih kita perlu vaksin ya? Nah, seperti kita ketahui, penyebaran penyakit COVID-19 ini atau SARS-CoV-2, virus SARS-CoV-2 ini menyebar dengan sangat-sangat cepat begitu ya. Nah, penyebaran yang sangat cepat ini tentu dengan cepat menginfeksi banyak orang. Artinya, makanya kenapa ini menjadi suatu penyakit yang pandemi. Kalau tidak kita atasi dengan segera. Nah, untuk itu diperlukan kekebalan dari orang-orang yang ada dalam satu populasi begitu. Contohnya, kalau ada satu orang yang terinfeksi tetapi semua orang tidak kebal, maka dengan mudah dia akan menyebar sehingga banyak yang akan terinfeksi. Tetapi yang sembuh nanti mungkin akan sedikit begitu ya. Tergantung sistem kekebalannya. Nah, pada saat orang ini terinfeksi, kalau semuanya ini udah kebal, ya, kalau ini semua udah kebal, maka dia tidak akan mampu mengenai orang yang sudah kebal, begitu. Jadi kalau orang yang sudah kebal ini tidak bisa ditulari lagi, maka akan sedikit yang akan terinfeksi. Nah, inilah yang kita ingin ambil, populasi yang seperti inilah yang kita harapkan terjadi. Nah, populasi yang seperti ini kita kenal dengan kelompok imun begitu ya, membuat satu kelompok itu menjadi imun atau kebal. Kalau bahasa asingnya kita sebut dengan herd immunity. Nah, hitung-hitungannya untuk kasus COVID ini kurang lebih kita butuh 70% dari populasi kita itu harus kebal. Baru virusnya nggak bisa menyebar begitu ya. Jadi orang-orang yang sehat ini akan terhalang oleh orang-orang yang kebal, yang 70% itu. Sehingga penyebarannya tidak dengan cepat dan meluas begitu. Nah, untuk SARS-CoV-2 ini diduga penyebarannya tuh kisaran antara 2 sampai 6. Jadi apa artinya? Kalau ada satu orang yang terinfeksi, dia bisa menyebar kepada 4 orang, begitu. Demikian seterusnya, yang 4 ini akan menyebar lagi. Nah, ini kalau tidak kebal orangnya. Tetapi kalau dari kita buat populasi itu ada yang kebal, misalnya 3/4-nya atau 70%-nya kebal, maka dia hanya akan menular pada satu orang, dan satu orang ini kalau ini menjadi kebal lagi, maka dia hanya akan menularkan pada satu orang. Jadi penularan atau kasusnya akan dengan cepat menurun begitu ya. Kalau populasinya kita bisa buat 70% itu tercover ya. Ini contohnya kan komunitasnya, jadi semuanya 70% akan tercover begitu. Nah, herd immunity ini kita perlukan, tetapi bagaimana caranya herd immunity ini didapat? Ya, kita buat kelompok ini menjadi imun. Nah, tentu kalau zaman dulu anak kita mungkin ada yang sakit campak begitu, ya udah sengaja ditularkan ke orang-orang, ke adiknya atau ke kakaknya gitu ya, supaya ya udah sekalian supaya kena begitu. Apakah seperti itu untuk COVID? Nah, ternyata untuk COVID itu tidak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena kita juga belum tahu terapi untuk COVID yang paling baik yang mana. Satu. Kedua, kita juga belum tahu apakah orang itu nanti mampu bertahan dan akan sembuh dengan sendirinya. Seperti kalau tampak itu kan kita udah tahu ringan, asal udah kena mungkin demam beberapa saat, anaknya kemudian akan sembuh begitu. Tapi untuk COVID kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa main-main karena satu, virusnya merupakan virus yang baru, yang perjalanan penyakitnya juga kita belum jelas pasti, dan terapinya kita belum jelas. Sehingga dengan nepain secara langsung seperti itu sangat-sangat riskan begitu ya. Jadi belum ada terapi dan juga belum ada vaksinnya gitu. Kalau campak sekarang kita udah punya vaksin, dan kemungkinan untuk reinfeksi juga masih ada. Setelah dia kena, apakah dia bisa kena lagi? Bisa, itu udah ada di komunitas, udah ditemukan. Jadi
herd immunity atau kelompok imun tanpa vaksin itu resikonya tinggi, bisa banyak yang mati begitu ya, atau yang fatality rate-nya menjadi tinggi karena faktor-faktor imun daripada orang-orang tersebut beragam. Nah, untuk itu kita upayakan sebagian besar orang-orang ini harus memiliki kekebalan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan vaksinasi. Ini kita lihat, kalau sebagian kecil saja yang tervaksinasi, artinya yang hijau ini yang sudah sehat dan divaksinasi, ini adalah yang sakit, maka orang yang sakit ini akan menularkan orang-orang yang tidak kebal ini, ya, sehingga sebagian besar akan menjadi sakit dan terinfeksi. Tetapi kalau sebagian besar orang-orang ini tadi divaksinasi, maka kemampuan dia untuk menyebarkan sangat-sangat terbatas begitu. Ini yang kita mau cari. Jadi kita mau bikin populasi yang memiliki kekebalan. Nah, ini beberapa istilah mungkin supaya kita nggak rancu begitu ya. Vaksin itu adalah bahannya ya, produknya yang dimasukkan ke dalam tubuh. Itu namanya vaksin. Nah, vaksinasinya suatu prosesnya. Jadi waktu kita masukin vaksinnya ke dalam tubuh namanya vaksinasi, prosedur ya, tindakan begitu. Sedangkan dari vaksinasi ini akan timbul imunisasi. Imunisasi itu artinya adalah proses dari tubuh untuk membuat zat kekebalan begitu ya. Jadi kapan bisa terjadi kita kebal? Kalau proses imunisasi di dalam tubuh terjadi, artinya tubuh berproses untuk membuat kekebalan tubuhnya, ya, zat-zat kekebalan tubuh. Nah, imunitas artinya kalau tubuh udah membuat kekebalan, dia akan mampu melawan virus itu namanya imunitas. Jadi itu beberapa istilah supaya nggak rancu waktu kita menyampaikan. Nah, ini Ibu Bapak, ya, kalau kita tak kenal maka kita tak kebal begitu ya dengan vaksin. Untuk itu kita perlu tahu vaksin supaya nggak ragu. Seperti tadi saya sudah sampaikan, kurang lebih kita butuh 70% populasi penduduk Indonesia itu harus tervaksin. Nah, hitungannya kurang lebih itu penduduk kita 260 juta. Jadi kita perlu kurang lebih 173 juta dosis vaksin satu kali. Berarti kalau 2 kali kita butuh kurang lebih 340 juta vaksin untuk seluruh populasi, 70% populasi seluruh penduduk Indonesia. Jadi sangat-sangat banyak dosis vaksin yang kita butuhkan. Nah, ini upaya pemerintah untuk menyediakan agar 70% populasi penduduk kita bisa divaksinasi. Nah, vaksinasi yang ada saat ini tentu banyak ya. Ibu Bapak mungkin sudah dengar banyak macam produk dari vaksin begitu ya. Nah, mana yang paling baik? Nah, yang paling baik dan yang ada saat ini tentu semuanya sudah melalui beberapa uji trial atau uji coba begitu ya. Dan itu udah ada efikasinya, dan efikasinya ini terbukti lebih dari 50% efikasinya itu bisa digunakan. Jadi vaksin yang beredar saat ini sudah dipastikan oleh pemerintah dan dunia bahwa efikasinya baik dan bisa digunakan begitu. Nah, kalau efikasi itu hitungannya waktu uji trial ya, uji klinis. Jadi waktu saat masih belum disebar atau digunakan untuk secara umum begitu ya. Sedangkan efektivitas nanti akan dinilai setelah vaksin itu digunakan secara masif di masyarakat. Nah, itu nanti kita akan lihat apakah terjadi penurunan yang cukup drastis terkait angka penularan. Nah, itu kita kenal dengan efektivitas pada masyarakat luas. Jadi ini setelah masa vaksinasi ini masih terus diamati Ibu Bapak, seberapa besar daerah itu bisa tercover begitu ya. Nah, ini tipe-tipe vaksin. Jadi ada vaksin yang dilemahkan, vaksin hidup yang dilemahkan, ada vaksin dari virus yang sudah dimatikan. Yang beredar
adalah virus yang sudah dimatikan. Nah, virus yang sudah dimatikan ini ada yang bentuknya komplit, seluruh bagian virus, itu yang Sinovac, Sinopharm gitu ya. Ada yang diambil sebagian aja dari virusnya. Ya, sebagian virusnya itu bisa bentuknya protein, bisa bentuknya DNA-nya, bisa bentuknya RNA. Nah, ada yang bentuknya protein ini menggunakan vektor. Nah, itu ada namanya AstraZeneca yang sekarang ya virus protein dengan vektor. Ada yang bentuknya dengan mRNA. Nah, itu juga ada. Ini sebagai kita kenal vaksin dengan mRNA. Itu yang Moderna dan Pfizer. Nah, tetapi semua bagian virus ini adalah virus yang sudah dimatikan atau yang diambil sebagiannya. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin nanti menjawab, kalau saya divaksin ini nanti saya malah bisa jadi sakit nggak COVID? Nah, Ibu Bapak mungkin nanti akan bisa menjawab sendiri. Virus yang dimasukkan itu udah virus yang mati. Nggak mungkin bisa menimbulkan penyakit COVID-nya ya. Nah, itu yang harus dipahami juga. Nah, ini beberapa macam contoh virus yang tadi saya sampaikan. Kalau yang RNA itu Pfizer, Moderna yang masuk ke kita. Kalau yang virus yang sudah dimatikan tetapi dalam bentuk yang full begitu, virus utuh, itu Sinovac dan Sinopharm. Ya, ini yang banyak dipakai saat ini oleh pemerintah. Nah, yang baru masuk, yang kemarin ini baru belum disebarluaskan di masyarakat, itu AstraZeneca, begitu ya, yang menggunakan vektor dari adenovirus. Jadi bagian dari protein virus itu dimasukkan ke virus lain yang aman, begitu, lalu baru dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, ini beberapa plus minus dari macam-macam virus itu. Yang ada beredar saat ini adalah Sinovac dan beberapa Sinopharm itu penyimpanannya lebih mudah 2-8 derajat. Tetapi kalau Pfizer dan Moderna ini perlu penyimpanan yang lebih rumit begitu ya, karena perlu freezer yang memiliki kemampuan sampai minus 20 derajat dan 70 derajat. Nah, ini mungkin tidak cocok kalau digunakan di daerah-daerah terpencil begitu ya. Ini mungkin harus di pusat-pusat kota atau rumah sakit yang memiliki fasilitas penyimpanan ini, karena kalau enggak virusnya akan rusak begitu. Nah, ini kurang lebih intervalnya. Kalau Sinovac itu 0-14 hari atau 0-28 hari untuk yang lansia. Ya, kalau yang Pfizer itu 21 hari jedahnya ya, semua dua dosis. AstraZeneca 28 hari. Jadi itu beberapa yang kita lihat. Kalau melihat efikasi ini kita nggak bisa sekali lagi melihat apple to apple. Misalnya Pfizer mengklaim dia 95%, Sinovac 65%. Apakah Pfizer lebih bagus dari Sinovac? Tidak juga begitu ya. Jadi penilaian efikasi ini tergantung sangat-sangat dari jumlah populasi orang yang dipakai untuk trial, karena ini masih dalam uji coba trial penentuan efikasinya ya. Jadi ini nggak bisa apple to apple. Yang pasti kita bisa lihat adalah kalau efikasinya lebih dari 50%, ini berarti bisa kita pakai sebagai vaksin, begitu, kandidat vaksin. Nah, ini resiko vaksinasi yang ada selama ini nggak berat, biasanya ringan, paling agak pegel-pegel sedikit di daerah suntikan atau ada merah begitu, dan ada yang bilang ada yang sedikit ngantuk, pusing sedikit, demam, tapi itu tidak berat begitu ya, tidak menimbulkan hal yang mengkhawatirkan. Nah, ini kebutuhannya tadi saya sudah sampaikan kurang lebih 340-an juta begitu ya, minimal 320 juta dosis harus kita siapkan. Nah, ini persiapan imunisasi sekarang Ibu Bapak. Nah, ini ada beberapa yang memang belum layak untuk divaksinasi saat ini. Terutama penyakit-penyakit autoimun yang sistemik yang masih dalam terapi begitu ya.
Tetapi kalau udah lepas terapi, bisa dikonsultasikan ke dokternya, ini masih bisa divaksinasi. Nah, ini beberapa penyakit ya, ada gagal jantung, koroner, dan sebagainya. Selama itu terkontrol, ini harus diperiksa oleh dokter yang biasa merawat begitu ya, untuk menyatakan ini layak untuk divaksinasi. Ini kurang lebih beberapa penyakit Ibu Bapak yang mesti diperhatikan terlebih dahulu sebelum dilakukan vaksin. Artinya harus melalui kontrol dokter yang merawat. Nah, tahap pertama sudah dilakukan dimulai bulan Januari lalu, itu nakes. Saya puji Tuhan saya udah dapat 2 kali sesi dan selesai, dan rencananya minggu depan saya akan memeriksa berapa titer antibodi saya begitu ya. Setelah sebulan 5 minggu saya lewat vaksin kedua begitu ya. Nah, tahap kedua juga lansia nih Ibu Bapak, lansia dan petugas publik. Ini sudah mulai masuk untuk jatah vaksinasinya. Ini sebaiknya dilakukan gitu ya, kalau ada kesempatan langsung. Nah, yang tahap ketiga nanti kurang lebih April sampai Maret tahun depan itu masyarakat yang rentan begitu ya. Demikian juga masyarakat umum itu akan dilakukan di tahap 3 dan 4 yang waktunya nanti April sampai dengan Maret tahun depan. Kenapa? Karena ya ini terkait jatah vaksin ya, karena ini kebutuhan seluruh dunia, tentu harus berbagi begitu Indonesia. Nah, ini yang perhatian yang harus waktu saat vaksinasi, kondisi tentu harus dalam keadaan sehat. Karena kalau nggak sehat, imun kita nggak bisa dirangsang untuk membuat antibodi. Dan harus sediakan waktu yang cukup, karena selama proses vaksinasi nanti kita harus nunggu 30 menit begitu ya. Dan tidak beraktivitas berat selama 3 hari pasca vaksinasi untuk melihat keadaannya, kondisinya, ada hal-hal apa yang dirasakan gitu. Lalu minum obat kalau diperlukan, kalau ragu kondisi diri sebelum vaksinasi, kontrol dulu atau konsultasi ke dokter begitu ya. Nah, sekarang juga ramai ada strain itu udah ada di Indo, tapi ternyata nggak begitu mengkhawatirkan karena dia hanya lebih cepat menular. Nah, ini yang UK strain yang agak sedikit rame nih karena baru masuk kemarin ya, B117 ya, itu diduga bisa lebih cepat menular dan beberapa lebih cepat menular dan lebih cepat membuat orang menjadi sakit begitu. Nah, yang lainnya lagi yang Afrika Selatan ini juga baru. Nah, kita mesti siap menerima strain-strain baru begitu ya, yang mutasi karena virus ini mudah sekali mutasi. Nah, ini yang tadi saya katakan B117, ini yang udah masuk ke Indonesia saat ini. Lalu yang B1351, ini yang dari Afrika, dan ini yang dari Brasil, yang P1 begitu ya, atau P1 atau namanya ini P1128 begitu ya, P1128. Ini di Januari. Nah, ini yang dikhawatirkan, yang dari Brasil ini dan yang dari Afrika Selatan ini yang dikhawatirkan masih dalam uji apakah akan mempengaruhi efektivitas daripada vaksin begitu. Nah, ini sistem kekebalan tubuh kita ya Ibu Bapak. Jadi ini yang paling penting. Tubuh kita juga harus dijaga ya, harus bisa mampu membuat antibodi. Karena kalau kita divaksin tapi tubuh kita tidak mampu merespon membuat antibodinya juga akan percuma. Nah, hal yang penting perlu diingat juga bahwa untuk membuat antibodi yang baik, Tuhan itu sudah menciptakan segala sesuatunya dengan demikian baik begitu ya, dan detail. Dan Tuhan sendiri juga sudah mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan di Amsal 17 ayat 22. Kenapa mengeringkan tulang? Karena tulang ini adalah sebenarnya sumber
kekebalan tubuh begitu ya. Jadi ini yang mesti kita perhatikan. Lalu kalau hati yang gembira itu bagaimana? Mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan begitu ya. Manis bagi hati dan obat bagi tulang. Nah ini mungkin yang baik kita renungkan pada masa ini bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya bagi kita dan kita harus memanfaatkannya dengan bersyukur begitu Tuhan memberikan yang terbaik. Nah, yang terakhir ini saya membahas sedikit tentang mitos dan fakta. Kalau udah terpapar COVID, perlu nggak tidak perlu divaksinasi lagi? Salah ya Ibu Bapak. Jadi kalaupun udah terpapar COVID, tetap perlu divaksin kembali. Karena titer yang ada waktu saat pasien itu sembuh dari COVID, kita nggak tahu seberapa lama dia akan bertahan dan berapa banyak titernya. Jadi sebaiknya dia tetap divaksinasi lagi untuk ngebooster ya, untuk tetap meningkatkan. Kapan harus divaksinasi lagi? Tentu ini terkait prioritas begitu ya. Karena saat ini dia sudah ada antibodinya, jadi didahulukan tentu saat ini orang-orang yang belum mempunyai antibodi. Nah, ini oleh pemerintah diperkirakan 3 bulan. Jadi ya 3 bulan setelah terpapar itu baru diberikan kesempatan bagi yang COVID-19 yang sudah sembuh ini tervaksinasi. Lalu lama kekebalannya berapa? Sampai saat ini masih kita dalam mempelajarinya gitu ya. Jadi terus nih sampai 6 bulan saat ini dilihat antibodi masih tetap ada. Hanya titernya saja yang bervariasi. Jadi 6 bulan setelah proses vaksinasi pertama di bulan September dalam uji trial, nah diikuti orang tersebut sampai saat ini titer antibodinya masih ada begitu ya. Lalu vaksin COVID-19 ini dapat menyebabkan efek samping yang berbahayakah? Tidak ya. Ini juga salah ya. Beberapa orang mengatakan ntar kalau divaksin jadi begini, jadi begitu, bisa meninggal lah, bisa sakit lah dan sebagainya. Tidak, karena tidak memiliki kandungan yang berbahaya. Semua vaksin yang beredar saat ini sudah melewati uji trial. Seluruh dunia, Ibu Bapak yang melihat ya, bukan hanya Indonesia aja, tapi seluruh dunia sudah memantau. Jadi semua vaksin yang beredar itu dalam keadaan yang aman dengan efek samping yang minimal. Tentu tetap setelah menerima vaksin kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kenapa? Karena tadi ada jeda waktu seseorang itu memiliki antibodi ya. Nah, itu perlu waktu hari sampai minggu untuk memastikan tubuh kita memiliki antibodi. Nah, selama masa itu tentu protokol kesehatan tidak boleh kita tinggalkan. Nah, di antara penyuntikan dosis pertama dan dosis kedua, apakah masih ada peluang terpapar COVID? Ya, benar sekali. Kalau kita, oleh karena itu, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Antara vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua selangnya antara 14 hari sampai 28 hari. Nah, pada vaksinasi pertama biasanya kadar titer antibodi yang muncul setelah 2 minggu itu masih sangat sedikit. Oleh karena itu kita perlu booster lagi dengan vaksinasi kedua. Jadi antara waktu itu kalau protokol kesehatan tidak terjaga dengan baik, tentu kita masih bisa kemungkinan terpapar begitu ya. Jadi suntikan pertama itu untuk membangun respon imun, kemudian suntikan kedua itu membooster, membuat dia tambah banyak dan memiliki memori jangka panjang. Jadi kalau dia kena dalam sekian waktu yang lama, dia masih bisa bertahan. Nah ini yang masih diuji bertahan sampai 6 bulan. Mungkin nanti akan terus diikuti. Kita nggak tahu. Mungkin bisa bertahan setahun, bisa bertahan 2 tahun, atau 5 tahun seperti hepatitis B begitu ya. Ini masih terus kita amati karena ini suatu hal yang baru. Yang terakhir Ibu Bapak dari slide saya mohon maaf nih kayaknya jauh lebih waktunya. Vaksin diperlukan untuk 70% kekebalan kelompok begitu ya. Nah, diharapkan juga Indonesia akan mengembangkan vaksin merah putih. Nah, ini uji klinisnya Desember 2021 dan diharapkan dapat
emergency use authorized-nya di Juni 2022. Nah, kalau ini Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri, tentu ini akan lebih nyaman buat masyarakat Indonesia ya, kebutuhannya bisa lebih terjamin. Lalu tentu efikasinya sudah dipertimbangkan, keamanannya sudah dipertimbangkan, jadi kita tidak ragu lagi untuk melakukan vaksinasi. Yang paling penting tentu menjaga sistem imun tubuh kita dan protokol kesehatan tetap harus dijaga. Dan sosialisasi terhadap masyarakat untuk penggunaan vaksin COVID ini sangat-sangat perlu begitu ya, sehingga tidak terjadi penolakan terhadap penggunaan vaksin, proses vaksinasi. Mungkin itu sedikit dari saya, Dr. Ate. Saya mohon maaf, sepertinya saya terlalu panjang nih. Nggak apa-apa. Nah, jadi jelas. Ya, saya stop share. Terima kasih, Dr. Ate. Mohon maaf kalau melewati waktu. Ya, terima kasih Dr. Wina. Nggak apa-apa, saya sudah minta izin pada Pak Arnold dan Pak Arnold sudah menyetujui. Jadi semua bisa lebih jelas ya, tidak ada yang terpotong. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bila ada yang ingin bertanya secara langsung. Bila peserta ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Bu Ate. Ya Bu Betty, bisa tolong di wajahnya ditayangkan? Oh ya. Bu Betty ini seorang bidan, Dr. Wani. Bu Syanli, Bu Ate ya? Ya, Bu Syanli. Ya, silakan Bu Betty. Halo Bu Betty. Kalau Bu Betty belum siap, mungkin Bu Syanli ya. Ya, terima kasih. Saya langsung Ibu Ate ya. Ya, silakan Bu Syanli. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Bu Ate, juga dokter. Ya. Saya mau bertanya, apakah vaksinasi ini untuk orang yang alergi obat tertentu, apakah aman? Atau harus bagaimana? Ada efek sampingnya? Karena saya termasuk orang yang alergi obat-obatan tertentu. Pernah disuntik oleh dokter rumah sakit 2 kali, berapa kali. Setelah disuntik saya mengalami kejang-kejang gitu. Apakah suntik COVID ini aman buat orang-orang yang alergi terhadap beberapa obat tertentu? Itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Yang kedua, kenapa ada perbedaan suntik ke-1, terus ada juga lanjutan suntik kedua? Kenapa tidak semuanya disatukannya satu suntikan sudah cukup? Gitu. Seperti yang dirancangkan oleh Dr. Terawan. Itu aja. Terima kasih Bu Ate. Ya, terima kasih Bu Syanli untuk pertanyaannya. Dr. Wani silakan. Ya, terima kasih Dr. Ate. Terima kasih Bu Syanli atas pertanyaannya. Nah, tadi Ibu menanyakan terkait alergi terhadap obat-obat tertentu. Nah, mungkin perlu diketahui dengan jelas obat-obat apa yang alergi, karena komposisi dari pembawa vaksin ini tentu ada beberapa zat yang ada begitu ya. Tapi umumnya reaksi alergi terhadap komponen pembawa vaksin ini biasanya kecil sekali gitu ya, hampir 0% begitu. Tapi tentu perlu ditanyakan lebih lanjut Bu Syani terkait obat apa yang Ibu Syanli itu alergi ya. Apakah itu golongan antibiotik seperti penisilin atau apa? Nah, itu mungkin nggak masalah terhadap vaksinasi saat ini ya, terhadap vaksin saat ini. Tetapi kalau ada beberapa yang mungkin alergi terhadap komponen yang ada di vaksin, ya mungkin itu harus diperjelas begitu. Itu terkait obatnya ya, mesti tahu jelas obat apa. Lalu yang kedua, perbedaan waktu. Ya, apakah yang Ibu Syanli maksudkan ada yang jaraknya 14 hari, kemudian ada yang 28 hari, begitukah? Atau apa cukup 1 kali begitu? Enggak. Cukup 1 kali, seperti yang sedang dirancangkan oleh Dr. Terawan ya.
Oke. Tapi belum keluar ya. Iya, betul. Nah, iya, memang ini ada beberapa tipikal model vaksin seperti tadi. Nah, yang model vaksin yang dirancang Dr. Terawan memang itu berbeda, menggunakan sel dendritik begitu ya, sel tubuh kita sendiri. Nah, yang saat ini ada memang semua mekanismenya 2 kali, karena yang saat pertama sepertinya tubuh mengenali begitu ya, tubuh mengenali dulu apa sih modelnya, baru kemudian dia siap, dia buat pabriknya begitu. Buat pabriknya itu dibantu dengan vaksin yang kedua. Udah ada pabriknya, masuk ke dalam pabrik ini, dia akan buat produksi yang lebih banyak. Itu makanya butuh vaksin kedua. Sedangkan kalau dendritik sebenarnya juga 2 kali. Pertama, hanya prosesnya di luar, Ibu Sianli. Kenapa? Karena dendritik selnya diambil dari kita, kemudian ditempelin protein vaksinnya di luar, setelah tumbuh baru dimasukin lagi. Jadi cukup sekali begitu. Tapi itu karena prosesnya dilakukan di luar. Sedangkan kalau yang vaksin yang model yang saat ini ada, dimasukin ke dalam, dikenali, dibuat pabriknya, masukin lagi vaksin yang kedua untuk memancing produksi. Begitu Bu Sianli. Prinsipnya sih sebenarnya sama, hanya kalau dendritik itu dikerjakan di luar tubuh begitu ya, di luar tubuh dulu baru masuk lagi ke dalam tubuh begitu. Begitu kurang lebih. Tapi prosesnya Ibu tetap harus datang 2 kali karena ambil dulu darahnya, diproses, baru kemudian dimasukin lagi ke Ibu. Itu kalau yang teknik vaksin Nusantara ya, Ibu ya. Vaksin yang Dr. Terawan lagi coba uji nanti. Begitu Bu Sianli. Ya, terima kasih. Iya, makasih. Dok ya. Bu Betty apa sudah siap Bu Betty? Bu Betty? Kalau Bu Betty belum siap, saya nyelip satu Bu, Dr. Wani. Itu vaksin tentang vaksin Dr. Terawan, apakah itu sudah dipakai? Sudah beredar? Belum. Belum kan? Belum. Ya. Belum. Itu uji coba juga belum. Iya, sudah. Coba klinisnya juga belum. Lagi ongoing ya. Jadi itu kan memang karena udah dipublish aja bahwa Indonesia mau bikin vaksin Nusantara dengan metode yang memang baru begitu ya. Metode ini belum pernah dipakai di negara lain begitu. Karena sebenarnya metode sel dendritik ini nih sebenarnya untuk cancer begitu ya, untuk mengenali sel cancer, untuk terapi cancer. Tapi dimodifikasi untuk COVID, begitu sih Dokter Ate. Ya, terima kasih. Bu Ate, ya. Ada yang angkat tangan. Ayu Suwari angkat tangan. Ya. Aku juga. Tibet angkat tangan. Ya. Kemudian ini, ya Bu Betty udah tercatat. Ya. Li siapa ya Li? Liliana, Bu Liliana. Oh iya. Okay. Ya, 3 itu ya sebelum Bu Betty ini udah bisa bersuara. Oke, Bu Betty silakan. Bu Betty. Oh ya, selamat sore Bu Ate, Dokter Ani. Saya mau nanya Dok, apakah orang dengan stadium 2 itu bisa divaksin ya Dok? Terima kasih. Bu Betty suaranya hilang timbul. Iya, gangguan sinyal Coba diulangi tolong. Ya. Saya mau nanya, apakah orang dengan OA stadium 2 bolehkah divaksin? Terima kasih. OA dengan OA stadium 2 apakah boleh divaksin, Dr. Wani? Kalau orangnya nggak takut disuntik sih boleh, Bu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ate dan juga Bu Betty begitu ya. Orang OA dengan stadium 2 apakah boleh divaksin? Tentu seperti tadi harus dilihat apakah masih on terapi steroid begitu ya. Biasanya kan kalau orang OA ini dikasih
kortikosteroid begitu ya. Nah, kalau pada pengguna orang-orang dengan pengguna steroid ini harus dalam pemantauan karena steroidnya harus di stop dulu begitu untuk bisa memungkinkan tubuh membuat sel imunnya begitu. Bukannya nggak boleh berbahaya, tetapi nggak berefek begitu, Bu Betty. Kalau masih dalam on terapi steroid begitu ya. Penggunaan steroid itu kan sebenarnya menekan sistem imun begitu. Jadi kalau dikasih vaksin ya sistem imunnya nggak bisa kerja kalau selama dalam proses pengobatan. Begitu, Bu Betty. Ya, maaf dokter, selama ini tidak ada pengobatan, cuman dikasih ini aja, salep Hamparan. bukan pelamar gitu dok. Oh, kalau itu sih nggak ada masalah. Steroidnya. Nggak ada steroid. Kalau nggak ada steroid sebenarnya aman, Bu Betty. Oh, aman. Ya. Aman, Bu Betty boleh divaksin. Iya. Terima kasih, Kalau udah dokter. ada jatah, monggo silakan Bu Betty divaksin. Ya, dokter Wani, maaf satu lagi dokter untuk lansia kami dengan OA stadium 4 sementara lagi sudah dokter bilang tadi ya, disuntik itu dok. Berarti belum dulu ya dokter ya? Ya, belum, jangan. Ya. Oh iya. Oke. Terima kasih dokter Andi. Ya, Thank you. Ya, terima kasih Bu Betty untuk pertanyaannya. Silakan Bu Ayu. Ayu Suari tadi katanya angkat tangan, silakan. Dokter boleh Bu Liliana dan Kak Ibet dulu, nanti saya terakhir aja. Oh, oke. Bu Liliana silakan. Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Dr. Bani, terima kasih. Saya mau tanya, kan respons munculnya antibodi pada tiap orang kan berbeda. Apakah ada cara supaya kita bisa meningkatkan antibodi setelah vaksin? Atau memang itu tubuh kita begitu aja? Terima kasih. Silakan Dr. Wani. Ya, baik. Terima kasih Dr. Atta. Terima kasih Bu Liliana. Ini menarik ya, pertanyaannya menarik. Nanti kalau udah divaksin, bagaimana respon imun tubuh begitu ya? Seperti tadi saya sampaikan kan, respon imun itu harus dijaga justru, kalau nggak percuma begitu ya. Nah untuk supaya respon imun kita baik ya tentu itu kita harus menjaga tadi Bu, fungsi sistem imun kita. Be happy Bu, be happy. Penuh sukacita, penuh syukur, itu pasti booster sistem imun yang paling baik. Karena Tuhan juga sudah mengatakan itu, ya, be happy, bersyukur, itu booster yang paling baik. Yang kedua tentu kita ya menjaga tanggung jawab kita ya sebagai umat Tuhan begitu, menjaga dengan melakukan hal yang baik. Yang pertama ya tentu kita tidur cukup, istirahat cukup, makan makanan yang baik begitu ya, yang bergizi, yang dibutuhkan oleh imun tubuh kita. Nah itu aja Bu yang dijaga. Kalau perlu tambahan multivitamin, monggo silakan ditambahkan begitu ya. Tapi kalau udah cukup dari sumber-sumber makanan yang ada, tidak perlu lagi tambahan multivitamin. Yang saya ingin tekankan, kenapa tadi saya masukkan adalah hati, pikiran itu harus positif, penuh rasa syukur. Itu booster yang paling baik Bu. Kita senyum sedikit, ya memberikan senyum itu kan nggak ada harga, nggak ada bayaran begitu ya. Tapi dengan senyum kita tuh justru memberikan impuls positif ke orang lain dan juga feedback balik ke diri kita sendiri yang luar biasa begitu ya. Jadi dengan hati senang, berbagi, peduli kepada orang lain itu feedbacknya balik ke kita sebagai booster imun. Mungkin itu Bu yang bisa saya jawab untuk supaya respon imun kita bekerja dengan baik. Karena itu memang tergantung dari diri kita begitu. Soalnya saya dengar katanya kemungkinan 30% dari orang tidak muncul ya, benar nggak itu? Oh tidak Bu, itu terkait efikasi ya, terkait efikasi dan efektivitas nanti. Kalau
30% nggak muncul itu belum tentu. Sekarang masih diikuti nih. Makanya semua orang yang divaksin itu kan datanya harus ada. Datanya tercatat. Kenapa perlu NIK begitu ya? Supaya nanti bisa ditelusur kalau orang ini ada masalah atau apa, itu diikuti terus. Karena sebenarnya kita ini masih dalam uji coba, tetapi uji coba secara luas begitu ya, untuk menilai efektivitasnya tadi. Mampu nggak kita menekan penyebaran daripada si COVID-19 ini. Begitu. Kalau masalah 30% itu belum, Bu, bukan. Begitu ya. Yang dibilang 30%, apakah saya nggak tahu, apakah maksudnya yang tidak tercover itu 30%, karena populasi yang divaksinasi itu tadi kan kita minimal 70%. Ya, puji Tuhan kalau bisa semuanya 100%, tapi kan nggak mungkin karena keterbatasan vaksin. Tetapi nanti ke depan kalau vaksin sudah mencukupi, kita harapkan semua masyarakat 100% tercover. Contohnya mungkin kalau Ibu ingat, kita pernah lakukan PIN ya, Pekan Imunisasi Nasional. Nah itu semua anak bayi dan usia tertentu itu divaksin polio, semua kita maunya. Itu karena kita udah cukup vaksinnya. Kita mau semua anak itu tervaksinasi dengan tujuan supaya polionya hilang begitu. Begitu Bu, kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan menjawab karena ya Bu. Sekarang ini banyak orang yang jadi dokter sih. Jadi mereka post-post yang saya nggak tahu kebenarannya juga, makanya saya tanya pada Ibu. Ya benar Bu. Terima kasih atas keterangannya. Banyak dokter WA sekarang Bu. Iya betul. Silakan Bu Ibet ingin bertanya. Ibu Ibet. Mohon maaf, saya Rifano, suaminya Ibet. Tadi saya yang mau bertanya gitu Bu. Pak Ibet. Iya, jadi saya Rifano Bu. Ibet. Oke. Baik, mau langsung aja bertanya ya, Bu Ate ya. Silakan. Baik, dokter, kan dengan adanya beberapa vaksin yang saat ini sudah dimulai divaksinkan ke orang-orang, itu kan rata-rata kan diambil dari apa tadi katanya RNA dari sel COVID-19 itu sendiri, dari sel virus itu sendiri. Nah, sedangkan kan sekarang kan seperti diberitakan kan banyak sudah berkembang bermutasi virus B117 yang pertama kali ditemukan di London, Inggris. Nah, itu walaupun dalam satu kelompok coronavirus juga, tapi kan sudah bermutasi dan mempunyai jadi virus tersendiri gitu loh. Nah, apakah dengan vaksin yang kemarin yang sekarang ini ada dan mengambil dari virus corona yang sebelumnya, apakah itu juga bisa mengenali virus B117 yang baru itu gitu? Jadi apakah efektif atau tidak berpengaruh karena beda virus? Demikian Bu. Demikian dokter. Terima kasih Pak Rifano. Silakan Dokter Wani. Ya, baik, terima kasih Dokter Atta. Terima kasih Pak Rifano. Ya, ini isu yang sangat hot ya sekarang ini ya, yang banyak dibicarakan karena terkait adanya mutasi virus yang beredar di Indonesia saat ini. Sebelumnya sudah ada itu sebenarnya di September. Di September pertama kali muncul di UK begitu ya. Nah, terkait mutasi yang ditemukan 117 ini itu adalah mutasi yang tadi pada bagian spike-nya Pak, yang corona itu ya, pada bagian spike-nya sebagian kecil dia berubah sehingga dia lebih mudah nempel dan lebih mudah masuk ke dalam sel tubuh. Sebenarnya itu. Jadi perubahannya pada spike ya, protein S-nya. Nah, virus yang kita pakai untuk vaksin itu pun ada yang tadi saya sampaikan yang whole virus dipakai tapi udah dimatikan begitu ya, lalu dibuat vaksin. Ada lagi yang pakai mRNA.
mRNA itu adalah bagian dari si virus itu, tetapi virus itu mRNA itu seperti membaca begitu ya, membaca bagaimana membuat protein si spike ini. Nah, dengan mRNA ini dia akan membaca membuat protein spike ini. Nah, protein spike inilah yang dibuat nanti sebagai antibody begitu ya untuk menangkap si protein ini. Nah, perubahannya karena sangat minimal sehingga vaksin ini tetap bisa mengenali secara utuh si spike gitu. Sedangkan B117 itu perubahannya spike-nya itu sebagian kecil dari spike itu, tetapi secara utuh vaksin ini masih bisa menangkap si spike yang dibuat oleh B117 itu. Jadi secara umum saat ini di perubahan terhadap B117 itu tidak mengurangi efektivitas daripada vaksin. Hanya yang diduga akan berpengaruh atau berkurang efikasinya adalah yang B1351 dan P1. Ini yang masih terus diteliti. Kalau B117 tidak berkurang efektivitasnya karena dia masih bisa menganalisis secara utuh. Tapi karena B128 atau P1 ini baru ketemu Januari sehingga terus masih berproses untuk mengenalinya. Nah, ini yang ditakutkan mengurangi efektivitas, tetapi tetap bisa menangkap, tetapi efektivitasnya akan sedikit berkurang. Itu laporan dari beberapa penelitian yang masih ongoing saat ini, Pak. Jadi dua virus yang terakhir mutasinya, yang P1 yang dari Brazil dan B1351 yang dari Afrika Selatan ini yang ditakutkan, ya, dua ini yang ditakutkan. Nah, bagaimana kita menangani supaya virus ini tidak bermutasi? Ibu bapak, virus ini bisa bermutasi kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, ya. Dia masuk menggunakan bahan yang ada di tubuh kita dan bermutasi dan merubah begitu ya, karena dia udah nggak bisa nempel lagi nih, dia mau nempel lebih dekat, dia akan merubah begitu. Nah, oleh karena itu secepat-cepatnya kita, artinya kita harus adu cepat, secepat-cepatnya kita melakukan vaksinasi dan menjaga protokol kesehatan supaya kita tidak terkena atau kena virus SARS-CoV-2 ini, itulah salah satu cara kita memutus dia untuk tidak mutasi begitu. Jadi makanya kenapa kita mesti adu cepat nih, vaksin semua begitu. Lalu kita menjaga protokol kesehatan selama masa vaksinasi itu supaya nggak ada kemungkinan si virus itu masuk ke tubuh kita dan melakukan mutasi. Mungkin itu Pak Rifano jawaban saya. Mudah-mudahan terima kasih dok. Terima kasih. Nanti, ya. Sudah ya bisa menangkap ya. Jadi ya, baik. Efektivitasnya itu kalau yang di B117 masih ada. Masih ya, tidak terpengaruh ya. Ya, baik. Tidak terpengaruh. Baik, terima kasih dok. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rifano. Silakan Ayu. Ya, terima kasih kesempatannya. Tadi saya lihat pemaparan tentang vaksin platform itu ya dok ya. Itu sangat menarik. Jadi mungkin di situ ada berbagai merek vaksin gitu ya, dan kandungannya yang saya mau seperti Sinovac misalnya, dia kandungannya virus yang inaktivasi. Terus kalau yang Pfizer punya dia pakai messenger RNA gitu, ada juga yang pakai ada yang virus gitu. Maksudnya ini saya dengar kemarin ada di negara Norwegia. Jadi di situ ada kasus lansianya sekitar dari 23 orang yang divaksin dengan vaksin Pfizer, itu 13 diantaranya mengalami reaksi efek samping yang hebat gitu, yang fatal gitu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah efektivitas vaksin Pfizer kan lebih tinggi daripada Sinovac ya, dok ya.
Nah, maksudnya hubungannya dengan efek sampingnya apa? Apakah semakin tinggi efektivitas vaksin, terus efek sampingnya jadi semakin tinggi atau bagaimana? Ya, terima kasih. Iya, boleh langsung ya, Dokter Ate? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu untuk pertanyaannya. Menarik ya. Tapi mungkin saya boleh koreksi sedikit atau klarifikasi. Yang dimaksud mungkin bukan efektivitas ya, efikasi kali ya. Kalau dikatakan tadi yang saya sampaikan, Pfizer itu efikasinya dari hasil penelitian 90% lebih begitu ya. Sedangkan Sinovac di 60% sekian begitu ya. Apakah lebih baik Pfizer begitu? Itu pertanyaan pertama. Nah, tadi seperti saya sampaikan, efikasi yang dilakukan oleh Pfizer dan efikasi yang dilakukan oleh Sinovac atau vaksin lainnya tidak bisa kita bandingkan apple to apple. Karena, kenapa? Karena efikasi itu dinilai saat dilakukan uji coba atau uji trial fase 3 begitu ya. Uji trial fase 3. Nah, fase 3 itu kan diambil kelompok orang yang divaksin dan orang yang placebo, artinya yang tidak divaksin. Nah, dibandingkan orang yang tidak divaksin ini berapa yang kena paparan, dan orang yang divaksin ini berapa yang kena yang terpapar lalu sakit begitu ya. Nah, itu yang dibandingkan. Nah, center-center ini kan berbeda-beda, kelompok yang dipakai orang untuk uji coba ini berbeda. Ada yang dipakai orang yang beresiko tinggi, ya, placebonya tuh orang yang beresiko tinggi. Tentu resiko efikasinya akan tinggi begitu ya, karena kan jumlah yang tidak divaksin itu kalau dipakai kelompok orang-orang yang resiko tinggi maka akan mudah terkena sakit begitu ya. Sedangkan yang divaksin tidak akan sakit begitu. Terlihat akan efikasinya tinggi begitu. Tetapi kalau dipakai dalam range semuanya orang yang sehat, yang imun sistemnya baik, tentu yang tidak divaksin pun akan tidak sakit begitu ya. Karena sistem imunnya baik sehingga efikasinya terlihat rendah begitu. Nah, itu yang saya sampaikan, efikasi ini nggak bisa dipakai apple to apple. Kita harus melihat kelompok uji coba yang dipakai begitu. Nah, terkait Pfizer itu efikasinya tinggi, apakah efek sampingnya lebih tinggi? Itu tidak ada hubungan begitu ya, tidak ada hubungan langsung bahwa kalau efikasinya tinggi lalu efek sampingnya tinggi. Nah, penggunaan Pfizer ini seperti yang kita tahu dia merupakan messenger RNA, artinya dia akan masuk ke dalam tubuh lalu membaca dan membuat protein yang nantinya akan memacu sistem imun kita, begitu ya. Itu kerja dari si Pfizer. Nah, kemarin mungkin pada kasus yang di Norwegia itu, yang digunakan kan kemarin kita memang pakai populasinya katanya Pfizer aman untuk lansia, ya. Kalau yang Sinovac kan kelompok ujinya tadinya nggak pernah pakai usia lanjut, usia yang dipakai 18 sampai 59 begitu ya. Nah, yang Pfizer katanya pernah pakai yang usia lanjut. Nah, pada kejadian ini sedang diamati. Jadi prosesnya ini sedang diamati apakah yang menjadi penyebab efek samping yang berat itu. Nah, ini kalau jadi uji coba walaupun vaksin ini sekarang udah dipakai secara umum tetap masih dalam monitor atau pemantauan. Jadi kalau nanti efek sampingnya lebih besar daripada yang ada, tentu kemungkinan dia akan ditarik lagi juga masih ada begitu. Jadi ini masih tetap diamati yang Pfizer ini. Karena di beberapa tempat tidak terjadi begitu ya. Jadi nggak bisa kita langsung menarik satu kesimpulan dari satu kasus tertentu. Jadi ini Pfizer memang tetap masih monitor dan melihat begitu. Mungkin begitu Mbak Ayu. Apakah jawab? Iya, sudah jelas. Kesimpulannya tidak bisa ini ya, maksudnya tidak bisa membandingkan kasus di
satu populasi gitu ya. Iya, iya betul. Tidak bisa membandingkan kasus apple to apple. Jadi karena sampel yang dipakai tuh lain, maksudnya gitu. Iya. Seperti itu. Saya mau menyelipkan satu pertanyaan ini dari Opacen. Mohon tanya, berapa lama daya tahan vaksin Sinovac yang sekarang diberikan ke lansia? Begitu, Dr. Wani. Iya, ya, terima kasih, Dr. Ate. Jadi ini Opacen ya, Opacen. Terkait berapa lama vaksin itu bisa bertahan. Nah, sampai saat ini dari uji coba yang dilakukan di September lalu oleh tim dari Bandung ya melalui FK Unpad begitu, itu 6 bulan sampai 6 bulan saat ini masih ada antibodinya, kekebalannya. Nah, ini masih akan terus diikuti begitu ya, sampai berapa lama itu masih kita ongoing riset begitu ya, tetap diikuti karena ini kan baru nih dicoba begitu ya. Jadi ini sampai 6 bulan ini masih ada vaksin antibodinya, titer antibodinya dan masih cukup baik begitu. Ya. Lalu berikut, terima kasih Dr. Wani. Ya. Lalu berikutnya dengan Ibu Rachel. Silakan Bu, Ibu mengangkat tangan untuk bertanya. Sore Dok. Sore. Ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Pertama, kalau orangnya sudah pernah positif, dia ada berapa kali kemungkinankah bisa kena? Apakah 2 kali atau lebih? Yang pertama, yang kedua, dokter mau saya satu persatu pertanyaannya atau langsung? Pertanyaannya aja dulu ditanyakan, nanti jawabnya jadi sekalian juga. Oke. Nah, yang kedua, apakah orang yang mau lansia atau tidak saat dia memiliki riwayat sakit, pernah sakit jantung, ada stroke, ada juga misalnya ada epilepsi, apa lagi ya? Ya antara itulah. Oh, darah tinggi, apakah orang-orang tersebut yang memiliki riwayat penyakit ini bisa untuk divaksin? Itu aja sih Dok dari saya. Terima kasih Dok. Ya, silakan Dr. Wani. Baik, terima kasih Dr. Ate, terima kasih Bu Rahel. Nah, terkait reinfeksi ya, berarti seseorang yang sudah pernah kena sakit COVID, berapa kali dia kemungkinan bisa terinfeksi. Nah, dari data yang ada, laporan dari pasien-pasien yang pernah COVID, lalu kemudian reinfeksi itu ternyata ada 2 kali dia bisa reinfeksi begitu ya. Nah, hanya ini memang saat ini sedang diamati berapa lama sih dia bisa reinfeksi. Yang ada kemarin ini dalam jangka waktu 2 bulan. 2 bulan dia bisa terinfeksi kembali. Nah, memang sedang dipelajari atau dikelompokkan orang-orang yang reinfeksi itu faktor penyebabnya apa. Apakah saat itu titer antibodinya tidak maksimal begitu ya, atau ada sistem kekebalan imunnya yang terganggu begitu. Nah, itu yang masih ongoing diamati begitu ya. Terkait reinfeksi, apakah dia bisa 2-3 kali? Itu juga masih belum diketahui secara pasti. Saat ini terus masih dalam pengamatan. Nah, yang ada kemarin ini juga sempat menjadi isu. Saya divaksin pertama, kemudian setelah beberapa hari vaksin kok saya dinyatakan di swab positif begitu ya PCR-nya. Apakah karena divaksin? Nah, ini yang harus dijelaskan dengan baik untuk ditelusuri ya, karena seperti tadi disampaikan vaksin yang saat ini dilakukan oleh pemerintah itu baru yang lalu ya, yang untuk nakes dan untuk ini baru 1 merek yang dari Sinovac atau CoronaVac gitu ya. Jadi yang dari virus yang diinaktifkan, artinya yang udah mati begitu ya, yang nggak mungkin menyebabkan sakit. Nah, beberapa hal yang diamati ternyata setelah vaksin pertama yang seperti tadi saya sampaikan, orang ini merasa sudah aman begitu ya, sehingga tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik. Nah, pada saat itulah
si virus ini masuk begitu. Nah, itu yang menyebabkan setelah beberapa saat dia vaksin dikatakan dia di swab positif begitu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan ini tidak mungkin dari proses vaksin. Yang ada kemungkinan protokol kesehatannya yang tidak terjaga dengan baik begitu. Kalau masalah reinfeksi sangat mungkin karena itu tergantung dari titer antibodi yang dimiliki oleh pasien pasca sembuh begitu ya. Titer antibodinya mencukupi nggak untuk melindungi dirinya. Ya, itu yang menjawab pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang berikutnya untuk yang penyakit-penyakit tadi, penyakit jantung, stroke, epilepsi, hipertensi, dan lain-lainnya, apakah bisa divaksin? Nah, saya sangat-sangat menyarankan untuk konsultasi kepada dokter yang merawat selama ini untuk memastikan kondisinya baik dan terkontrol begitu ya. Artinya kalau hipertensinya terkontrol dan saat akan dilakukan vaksinasi tekanan darah tidak lebih dari 180/110 itu boleh dilakukan begitu. Itu beberapa kriteria yang ada saat ini. Stroke tentu dilihat kondisi stroke-nya itu bagaimana. Apakah stroke-nya dalam kondisi yang stabil atau kondisi yang masih on progress, yang masih perlu terapi obat-obatan lainnya. Nah, itu tentu akan menjadi pertimbangan. Karena begini, boleh tidaknya vaksin tentu terkait tadi ya, efek samping yang mungkin akan timbul. Dan yang kedua terkait kalau divaksin dengan sistem imun yang tidak baik pun akan percuma begitu. Karena tidak akan merangsang tubuh membuat antibodi. Mungkin begitu Bu Rahel ya, pertimbangannya kalau dalam kondisi yang tidak optimal seseorang itu, maka proses vaksinasi itu tidak menimbulkan imunisasi begitu ya. Proses tubuh untuk membuat antibodi tidak terjadi dengan baik. Jadi yang dipastikan adalah orangnya dalam keadaan sehat, tentu dalam kondisi sehat yang saya katakan tanda petik terkontrol ya, semua penyakit yang ada sebelumnya. Begitu mungkin dari saya, Bu Rahel. Oke, sip Dok. Terima kasih udah terbantu dengan jawabannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Rahel. Terima kasih. Pak Jos, silakan Pak, Bapak angkat tangan. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Bu Ati. Pak Yosua. Ya, dokter saya mau tanya, apabila pasien COVID-19 yang sudah sembuh, nah apakah dia bisa memberikan donor plasma konvalesen ya, dokter ya? Dan durasinya berapa lama? Apakah ada kriterianya? Harus muda, harus usia muda atau lansia pun bisa? Itu yang pertama. Kedua, saya beberapa waktu itu pernah dengar ada setelah pasien COVID-19 itu sembuh, negatif hasilnya. Nah, ada dalam waktu 10 hari itu ada case yang pengentalan darahnya itu entah gimana, tidak diperiksa pengentalan darahnya sehingga mengakibatkan fatal gitu, Bu. Apakah pengentalan darah itu wajib diperiksa setelah pasien COVID-19 itu sembuh? Seperti itu, Bu Dr. Wani. Terima kasih. Saya langsung ya, Dokter Atta. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Joshua ya. Ya, pertanyaannya menarik nih Pak. Pasien yang sudah sembuh, apakah boleh mendonorkan plasma konvalesennya? Jawabannya pasti boleh. Tetapi untuk mendonorkan itu ada beberapa kriteria Pak yang diperlukan ya. Artinya orangnya dalam kondisi sehat, seperti orang mau mendonorkan darah lah begitu. Karena itu kan darahnya yang diambil juga begitu ya. Jadi tekanan darah, berat badan dan sebagainya itu ada kriterianya. Lalu nanti dilihat apakah ada penyakit lainnya seperti ya hepatitis dan sebagainya, itu juga menjadi suatu kriteria. Terkait usia tentu dilihat karena ini kan darahnya yang diambil, apakah HB-nya memadai dan sebagainya. Tentu ada beberapa kriteria Pak yang dibuat untuk
memastikan orang ini diambil darahnya juga aman begitu ya, buat si orang yang mendonorkan atau buat yang nanti menerima begitu. Jadi tetap ada beberapa kriteria. Kalau ditanya boleh apa enggak, pasti boleh. Tetapi kriterianya terpenuhi atau enggak. Kalau tidak terpenuhi, tentu tidak dianjurkan untuk diambil begitu ya. Seperti itu. Nah, terkait berapa lamanya, biasanya kita sekarang ini patoknya 3 bulan, Pak. Begitu. Kenapa 3 bulan? Karena itu diamati selama 3 bulan kemarin, titernya masih cukup baik begitu dari orang tersebut yang pernah penyintas ya, penyintas COVID itu masih cukup baik di 3 bulan. Saat ini diamati 6 bulan, masih ada juga titernya yang divaksin ya, yang kalau divaksin. Kalau penyintas itu 3 bulan yang diamati. Jadi dalam 3 bulan itu titer antibodinya masih cukup baik begitu. Begitu Pak Joshua untuk pertanyaan yang pertama ya. Apakah sudah cukup menjawab Pak Jos? Jelas Bu Dokter. Wani, ya. Terima kasih. Ya, baik. Yang satu lagi Bu Dokter, yang pengenceran darah. Oh iya, pengenceran darah. Iya, saya mohon maaf tadi tidak aja. Ya. Yang pengenceran darah. Nah, ini juga suatu hal yang menarik karena seperti kita ketahui, COVID ini kan penyakit yang baru dan ternyata efeknya tuh kemana-mana begitu ya. Nah, terkait pengentalan darah yang kita lihat dengan adanya dedimer, pemeriksaan dedimer. Nah, ini juga harus dicermati begitu ya. Biasanya yang terefek dengan pengentalan darah ini biasanya pasien-pasien COVID yang cukup berat begitu. Kriteria berat bagaimana? Artinya berat yang dirawat di rumah sakit dan memerlukan bantuan nafas begitu ya, bantuan nafas apakah itu dengan penggunaan oksigen tinggi ataupun perawatan di ICU misalnya. Nah, pada pasien-pasien yang jenis seperti ini memang perlu dilakukan pemeriksaan rutin begitu ya, terkait pasca COVID. Karena penyembuhannya biasanya nggak langsung tuh Pak. Perlu terapi yang jangka panjang. Artinya baik dari fungsi paru-parunya, karena kalau sampai sudah memerlukan bantuan oksigen, atau bantuan nafas rawat yang cukup lama di rumah sakit, tentu fungsi paru-parunya itu belum pulih 100%. Dan umumnya saat ini dicermati ada bagian parunya yang rusak begitu ya, yang mungkin fungsinya nggak bisa kembali 100% normal kembali seperti semula, akan berkurang kemampuan menyerap oksigennya. Nah, itu yang perlu terapi jangka panjang dengan fisioterapi dan sebagainya dan latihan nafas begitu. Nah, hal yang lainnya itu yang mempengaruhi proses pengentalan darah yang tadi kita cek dengan dedimer. Nah, ini yang harus dipantau memang. Jadi pemantauan ini dilakukan pada orang-orang yang masuk kriteria sedang dan berat begitu. Infeksi COVID-nya artinya udah mengenai menyeluruh ya, sistemik ke seluruh organ. Nah, ini yang perlu dipantau begitu Pak, dedimer, pemeriksaan dedimernya. Ya, itu yang menakutkan dari kalau dedimernya tinggi itu kan parameter yang diperiksa di lab. Dedimernya tinggi artinya sel-sel darah kita tuh lebih mudah mengental begitu ya dan menyumbat begitu. Nah, ini yang ditakutkan bisa menyumbat pembuluh-pembuluh darah kecil. Ya, apakah itu di otak, apakah itu di jantung ataupun di ginjal misalnya. Seperti itu Pak Joshua. Terima kasih. Apakah cukup menjawab Pak? Jelas Bu, terima kasih banyak Bu Dr. Wani. Terima kasih Pak Joshua. Berikutnya masih ada 2 pertanyaan lagi dari Bu Vega dan Bu Rianti. Saya akan menanyakan pertanyaan dari Bu Vega dulu. Apakah penderita asam lambung dan orang yang suka vertigo itu aman untuk divaksinasi? Dokter Wani. Iya, aman Bu semestinya. Aman, ya? Asam lambung itu nggak ada ngaruh ya, nggak ada ngaruh untuk vaksinasi.
lalu juga untuk pasang ring begitu ya. Sejauh tekanan darahnya terkontrol dengan baik dan artinya semua penyakit-penyakit itu dikontrol dengan baik dalam pengontrolan, itu oke, boleh dilakukan begitu. Tapi sebaiknya seperti yang udah punya penyakit-penyakit gitu, kontrol dulu ke dokter yang merawat. Ya dok. Kontrol ke dokter yang merawat dan minta rekomendasi dari dokter yang merawat. Betul. Supaya lebih aman tentunya. Baik. Nah, demikian Bu Vega. Silakan Bu Yanti, Bu Rianti untuk bertanya. Selamat sore Bu Yanti. Sore Dokter Wani. Saya mau bertanya ya. Saya sudah dapat vaksin Sinovac pada waktu yang kedua kali itu. Setelah kena vaksin 3 hari kemudian tuh saya diare keras ya. Yang saya tanya, apakah ini side effect dari vaksinnya atau karena memang tubuh saya yang tidak baik sehingga vaksinnya itu bisa menjaga antibodi saya enggak? Itu yang saya tanya. Vaksin itu bekerja dengan baik enggak di tubuh saya? Karena saya mengalami diare itu. Itu aja. Terima kasih Dokter Wani. Iya, baik. Terima kasih. Saya langsung ya Dokter Ate. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Rianti atas pertanyaannya. Ya, ini menarik juga ya. Setelah vaksin kedua terjadi efek begitu diare. Nah, tentu secara ini saya nggak bisa menjawab secara langsung untuk apakah ini efek samping dari diare. Tentu perlu diketahui juga bagaimana kondisi ibu ya saat divaksin. Lalu selama 3 hari itu apakah ada sesuatu hal yang mempengaruhi sehingga ibu bisa diare begitu ya. Baru bisa kita tentukan apakah ini efek samping daripada vaksinasi begitu. Nah, yang dipastikan kalau memang selama masa itu ibu tidak ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan ibu diare, misalnya salah makan atau kurang istirahat atau waktu saat vaksin kurang begitu sehat dan sebagainya, kalau itu semua bisa kita hilangkan, ini ibu harus laporkan sebagai kejadian ikutan pasca vaksinasi. Jadi bisa saja ini merupakan salah satu kejadian akibat vaksinasi. Bisa saja begitu ya. Karena memang proses yang ada itu kan antibodi akan bereaksi begitu. Setiap ada yang dimasukkan sebagai booster, kita akan merespon dengan pembuatan antibodi. Apakah salah satu efeknya ini pada ibu adalah diare, tentu itu harus dilaporkan ibu. Kalau memang nggak ada hal-hal tadi yang saya sampaikan ya, kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan ibu dalam kondisi diare. Lalu apakah vaksinnya yang diberikan ini berespon baik di tubuh ibu? Nah, biasanya nanti setelah vaksinasi kedua, biasanya itu 4 minggu, minimal 4 minggu, ibu kalau mau tahu ada titer atau enggak, atau respon imun tubuh ibu baik atau enggak, kita periksa titer antibodi kita. Biasanya di lab-lab sekarang sudah ada menyediakan fasilitas mengukur titer antibodi SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Nah, biasanya titer yang di atas 100 itu udah cukup untuk mengcover vaksinasi respon imun kita begitu ya. Jadi begitu Ibu, untuk tahu ada apa enggak ya kita harus periksa begitu. Seperti saya nih, saya udah vaksin yang kedua. Minggu depan saya rencanakan untuk periksa titernya. Apakah titer saya terbentuk dengan cukup baik begitu jumlahnya begitu ya. Nah, itu yang memang harus kita pastikan dengan pemeriksaan secara langsung begitu, Bu. Begitu, Bu. Bisa menjawab, Bu Rianti? Bu Yanti. Terima kasih. Ya, jelas. Ya. Baik, makasih. Terima kasih Bu Yanti untuk pertanyaannya. Menyambung pertanyaannya, jawaban dari Dokter Wani tadi tentang pertanyaannya Bu Yanti, saya ingin tanya, kalau apa perlu kita memeriksa kadar antibodi, titer antibodi post vaksin, perlu atau enggak?
Lalu kalau semuanya kita periksa dan ternyata kadar antibodi itu tidak terlalu memadai untuk menangkal virusnya, apakah perlu kita divaksin kembali? Iya. Nah, pertanyaan Dr. Ate juga menarik nih ya. Apakah perlu kita memeriksa? Nah, sejauh kita ingin mengetahui, memang sebaiknya kita lakukan periksa, begitu ya. Karena kalau nggak kita juga nggak tahu. Jangan merasa kita aman-aman aja, terus saya udah vaksinasi kedua, protokol kesehatan lepas begitu. Tentu tidak ya. Ibu Bapak, protokol kesehatan sangat-sangat masih diperlukan. Sampai pemerintah memberikan amanah bahwa kasus sudah turun, kasus sudah mendekati 0, begitu ya. Itu baru keadaan kita aman dari protokol kesehatan, ya. Tetapi selama belum ada itu, kita tetap diminta untuk menjaga protokol kesehatan seperti tadi. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan supaya virus ini tidak tambah bermutasi, begitu. Nah, terkait pertanyaan Dr. Ate, perlu nggak kita periksa? Kalau saya sangat menyarankan kita periksa untuk mengetahui seberapa titer kita sudah ada, terbentuk dengan cukup baikkah begitu ya. Nah, range waktu yang dianjurkan untuk periksa minimal 1 bulan atau 4 minggu begitu ya. Tapi ada baiknya juga kita periksa setelah 2 bulan atau 3 bulan juga nggak masalah. Kalau yang penting kita periksa untuk memastikan bahwa kita itu oke. Kalau titernya kurang, tentu untuk saat ini kita perlu vaksinasi lagi. Tetapi tentu tidak menjadi prioritas begitu, Dr. Ate. Pokoknya udah ada begitu ya, tapi tidak menjadi prioritas karena pasti didahulukan orang-orang yang belum pernah mendapatkan vaksinasi. Seharusnya dianjurkan secara teoritis itu harus dianjurkan di booster kembali, ya, diberikan lagi 1 kali lagi cukup 1 kali lagi untuk membantu menaikkan sistem imunnya. Begitu, Dr. Ate. Lalu berapa nilai yang optimal supaya itu dinyatakan vaksinasinya itu berhasil? Oke. Ya. Nah, saat ini dari literatur menyatakan lebih dari 100 international unit gitu titernya, Dok. Kalau lebih dari 100 kita oke, begitu. Oke. Ya. Saya rasa ini udah jauh lewat waktu ini. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Dok. Senang. Ternyata aktif dan menarik. Ya, meskipun pesertanya tidak sebanyak waktu dulu dokter ngadain sampai berapa ratus, ini hanya 24 tapi nggak masalah. Tetapi ini saya melihat ini sangat-sangat aktif begitu dan mencermati dengan detail situasi kondisi yang ada gitu, Dok. Ya. Saya berterima kasih sekali nih untuk Dr. Wani meluangkan waktunya untuk kita. Saya pikir mungkin jadi take home message-nya itu meskipun kita sudah divaksin, tetap prokes itu berlaku. 5M itu tetap harus kita kerjakan. Nggak ada perubahan perilaku dari diri kita sebelum atau sudah divaksin, itu tidak ada perubahan perilaku. Itu yang harus diingat ya, supaya jangan jadi jagoan gitu. Jadi pikir udah kebal tapi mungkin imunitasnya tidak terlalu tinggi dan virus yang masuk banyak, ya kita bisa terdampak. Ya, saya pikir untuk session tanya jawab sudah selesai. Tante, ya. Yang di chat sudah Bu dari Pak Budi. Pak Budi. Nah, saya nggak lihat itu chatnya Pak Budi. Pak Harsono Budi itu Budi sudah Harsono ya? Itu pencerahan berapa nilai patokan antibodi itu yang tadi saya sudah tanyakan ya. Oh ya. Berapa nilai pertanyaannya begini Dr. Wani, berapa nilai patokan antibodi untuk dapat dikatakan gagal vaksin dan harus divaksin ulang? Itu tadi yang 100 international unit itu ya Dr. Wani? Iya betul Dok. Ya. Kalau di bawah itu kita mesti berjaga.
Ya. Terus pertanyaan yang kedua, berapa nilai minimal yang diharapkan pada vaksin yang apa nih Bang Arnold? Pada vaksin yang bersifat protektif terhadap virus. Jadi itu tadi ya 100 atas 100, berarti ya. Di atas 100. Ya, mesti di atas 100. Itu. Ada lagi Bang Arnold? Nggak ada, Bu. Cukup. Oke. Ya. Berarti saya serahkan kembali ke MC untuk acara selanjutnya. Ya, terima kasih atas pemaparannya Dr. Wani dan terima kasih untuk Dr. Atta untuk sudah mengarahkan bincang santai ini dengan sangat baik. Bapak Ibu sekalian, acara bincang santai ini kita akan akhiri, tapi sebelum itu kita akan lanjut mendengar pengumuman dari panitia Posjem. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bu Tineke. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya Ibu Tineke sebagai Ketua Panposjem. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ate sebagai penggagas acara ini, juga kepada Dr. Wani yang sudah memaparkan dengan baik apa yang benar-benar kami perlukan untuk pengetahuan kami ke depan mengenai virus. Sekali lagi terima kasih Bu, jangan bosan-bosan, mungkin di kedepannya bisa kita bertemu kembali. Selain itu untuk Bapak Ibu anggota Posjem, kami sebagai panitia Posjem minggu depan tanggal 21 Maret jam 4 sore hari Minggu akan mengadakan acara temu kangen, karena kami sudah lebih dari 1 tahun tidak bertemu. Kami akan mengadakan acara temu kangen dan kami mohon kehadiran sekali lagi melalui Zoom dan ada live streaming juga. Jangan lupa ya Bapak Ibu, demikian pengumuman dari saya. Sekian, terima kasih Ayu atas kesempatannya. Oh, mohon maaf tadi saya agak terlambat karena baru pulang kerja. Ya, silakan Ayu, saya kembalikan kepada Ayu. Terima kasih Bu Tineke pengumumannya. Jadi Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan jangan lupa minggu depan ya, tanggal 21 depan, ada acara tanggal 21 jam 4. Jam 4 ya. Iya, jam 4 sore. Sekarang kita akan menutup acara ini. Foto bersama. Saya meminta sebelumnya kita berdoa dulu, Bang. Berdoa dulu, baru nanti foto ya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Joshua untuk memimpin dalam doa. Ya, terima kasih. Benar-benar bincang santai kita sangat menarik ya Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita akan mulai, yuk kita mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, puji syukur kami naikkan kepadamu yang telah memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Bapa, kami juga berterima kasih pada kesempatan sore ini, kami bisa mengikuti bincang santai mengenai COVID-19 dan vaksinasi. Ini bisa menambah pengertian kami, ya Bapak, tentang COVID, dan terlebih lagi tentang vaksinasi yang akan diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya kami di Bali ini. Kami juga mau berdoa agar Bapak tuntaskan penyebaran COVID-19 ini dari bumi ini. Serta bantulah pemerintah kami dalam menghadirkan vaksin yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus, tolong masyarakat Indonesia yang tidak patuh dan yang tidak peduli akan pentingnya vaksinasi ini dan bahkan menganggap COVID-19 ini tidak ada, agar Tuhan tolong dan sadarkan mereka untuk paham betul tentang bahayanya COVID-19 ini yang sudah banyak menghilangkan nyawa. Berkati juga para nakes dan mampukan mereka dalam menangani COVID-19 ini. Berkati Ibu Dr. Wani Devita sebagai narasumber kami dan Ibu Dr. Ate Budiarti selaku moderator yang telah mempersembahkan acara bincang santai ini dengan baik, dan berkati juga mereka dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Berkati juga pemerintah dalam usaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat,
agar boleh berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu saja. Itulah doa dan permohonan kami. Mampirlah, dengarlah kami ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joshua. Bapak Ibu boleh minta tolong dinyalakan videonya. Kita akan melakukan sesi foto. Boleh minta tolong host untuk memandu. Oke. Itu Maksi, belum Maksi, buka wajahmu Maksi. Jinaldi ada di sebelah saya. Inspeksi dulu. Pak Jinaldi, Maksi, oh di sebelah. Pak Di sebelah Harsono. saya. Jinaldi udah. Pak Harsono, silakan Maksi. Pak wajahnya Pak. Dr. Halo, Harsono, boleh dinyalakan videonya? Wah, Pak Harlin, silakan wajahnya. Oke. Ya. Oke. Nah, Nah, Pak Harlin, Pak Harsono, kita Pak mulai. Harsono. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih Dokter Wani untuk waktunya dan untuk teman-teman juga yang sudah ikut. Terima kasih buat kita semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Dokter Wani. Terima kasih buat Ya, senang sekali bisa kenal dengan Ibu Bapak semua ya. 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 Terima kasih. Salam sehat selalu. Ibu semua. Sehat. Ya, untuk kita juga. Dokter Ibu Morin, terima kasih. Saya mau dititip Ibu Bapak. Ya, Kak Sore. Yuk. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih buat Terima kasih Pak Arnold untuk bantuannya, Bu Pipit, Bu Marin untuk susun acaranya, Bu Tineke untuk persetujuannya sehingga memungkinkan. Bye. Sampai ketemu. Tanggal 21 ya? Ya, tanggal 21. 21 ya? Ya, sore. Oke. Iya, Bu. Bye. Dadah. Dadah. Terima Makasih Bu Ate. kasih, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu.